Gitar. Alat musik yang seolah udah jadi bagian hidup banyak orang. Dari anak muda yang belajar chord pertama di kamar tidur, sampai musisi legendaris yang mengguncang panggung dunia. Tapi, kamu pernah kepikiran nggak, sebenarnya gitar itu asalnya dari mana? Banyak yang kira gitar itu alat musik modern, padahal sejarahnya udah ribuan tahun. Bahkan, sebelum musik jadi bentuk hiburan seperti sekarang, gitar atau alat mirip gitar udah lebih dulu eksis. Tapi, plot twistnya dulu, gitar bukan buat musik santai, tapi buat ritual. Kita mundur jauh ke sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di wilayah Mesopotamia dan Mesir kuno, ada ukiran-ukiran yang menggambarkan alat musik petik. Bentuknya belum seperti gitar sekarang, tapi udah punya badan resonansi dan senar. Alat itu dipakai dalam ritual keagamaan, bukan buat konser. Ia digunakan untuk mengiringi doa, pemakaman, bahkan penyembahan kepada dewa. Lanjut ke Yunani kuno, kita ketemu alat musik bernama kitara. Kitara ini dimainkan dalam pertunjukan puisi dan pidato politik. Dari sinilah muncul ide bahwa alat petik bukan cuma buat ibadah, tapi juga komunikasi budaya. Yang menarik, kata gitar sendiri berasal dari Persia, dari kata chartar, artinya 4 senar. Alat ini lalu menyebar lewat pedagang dan penakluk. Dari Persia ke India, Timur Tengah, sampai Eropa. Perjalanan gitar ini panjang dan penuh warna. Sekitar abad ke-8, Spanyol dikuasai oleh kekhalifahan Umayyah dari Arab. Orang Arab memperkenalkan alat musik bernama oud. Bentuknya bulat dan tidak berdada seperti gitar sekarang. Orang Spanyol terinspirasi, dan lahirlah alat bernama vihuela, bisa dibilang leluhurnya gitar modern. Vihuela punya bentuk bodi mirip gitar sekarang, tapi dimainkan seperti biola. Waktu itu, gitar masih dipandang sebelah mata. Ia dianggap alat musik rakyat jelata. Di istana atau lingkungan bangsawan, lebih dihargai alat seperti lute atau harpsichord. Tapi gitar terus bertahan. Kenapa? Karena ia fleksibel, murah, dan bisa dibawa kemana-mana. Dan justru karena itulah, gitar akhirnya jadi populer. Abad ke-17, gitar berevolusi dari 4 senar ke 5. Kemudian, di abad ke-18 jadi 6 senar, seperti yang kita kenal hari ini. Lalu datanglah Antonio de Torres pada abad ke-19. Dia yang mendesain ulang gitar klasik, memperbesar bodinya, mengubah konstruksi dalamnya, dan menghasilkan suara yang lebih nyaring dan seimbang. Desain ini jadi standar gitar klasik sampai sekarang. Tapi, masa keemasan gitar belum sampai di situ. Di awal abad ke-20, musisi mulai bereksperimen dengan listrik. Lahirlah gitar elektrik, senjata utama genre baru, jazz, rock, dan kemudian metal. Nama-nama seperti Les Paul dan Leo Fender jadi pionir di dunia ini. Tanpa mereka, mungkin kita nggak akan pernah dengar suara khas gitar distorsi ala rock and roll. Tahun 1950-an hingga 1970-an, gitar meledak jadi simbol budaya muda. Elvis Presley, The Beatles, Jimi Hendrix semua bawa gitar ke level yang lebih tinggi. Bukan cuma alat musik, tapi jadi lambang pemberontakan, cinta, identitas, bahkan politik. Gitar hadir di konser, di demo jalanan, di studio, di kamar tidur. Dan hari ini, gitar nggak cuma bertahan, ia berevolusi. Ada gitar akustik, elektrik, semi-hollow, sampai digital dengan teknologi MIDI. Ada yang dari kayu jati, mahoni, bahkan ada yang pakai bahan daur ulang. Mau kamu mainin jazz, pop, metal, dangdut, lo-fi gitar, tetap bisa jadi teman setia. Gitar juga berhasil menembus batas budaya dan negara. Di Indonesia, gitar masuk lewat pengaruh kolonial dan Asia. Dan hari ini, kamu bisa lihat gitar di mana-mana. Dari panggung orkestra sampai emperan toko, dari video YouTube sampai lomba musik pelajar. Gitar bukan cuma alat musik, dia saksi bisu perjalanan manusia dari zaman batu ke zaman digital. Dan tiap kali kamu memetik senarnya, sadar nggak sih kamu juga lagi memainkan sejarah panjang umat manusia? Klik like dan subscribe untuk konten sejarah musik dan budaya yang lebih seru. Sampai jumpa di video berikutnya.